baca soal. Jadi nomor 10 kita ngomongin masih tentang plasmid ya. Plasmid itu adalah lingkaran DNA yang digunakan sebagai vektor untuk menempelkan gen gitu ya, untuk menempelkan gen gitu ya. Jadi lingkaran DNA yang digunakan sebagai vektor untuk penempelan gen. Nah, ini biasanya ada pada Escherichia coli. Ya. Nah, kita baca dulu yang A. Coba Hasna baca yang A. Ya. Hasna baca yang A. Ya. Agar bisa diekspresikan secara optimal pada plasmid P3LE12+, baik plasmid maupun urutan gen RFV, cukup dipotong menggunakan EcoR1. Ya, bentar ini ya Ibu ada. Nah, oke. Jadi agar bisa diekspresikan secara optimal pada plasmid itu ya, nama plasmidnya ya P3LE12+, baik plasmid maupun urutan gen RFP cukup dipotong menggunakan EcoR1 ya. Jadi maksudnya di sini ditanyakan kalau semisalnya dipotongnya restriksinya atau gunting DNA-nya itu hanya menggunakan cukup satu EcoR1, apakah bisa atau tidak bisa gitu kan? Nah, di sini tuh kalau kalian lihat lagi video tentang plasmid, tapi biasanya tuh yang yang teksnya bahasa Inggris ya, yaitu ya. Nah, itu itu di situ dikasih tahu ya di sini ya. Di sini kan ada EcoR1 sama BAMHI. Nah, kenapa ini pakai dua gitu ya? Nah, ini nih EcoR1 sama BAMHI ya. Karena kalau semisalnya motongnya cuma satu ya, misalnya pakai EcoR1 aja di sini, kemudian di sini ya, maka nanti setelah dipotong kan ini itu adalah gen ya. Misalnya gen kemarin kita ceritakan misalnya ini gen insulin ya. Nah, gen insulinnya kita potong pakai EcoR1 ya di sini, kemudian kita tempelkan kan di sini nih. Nah, ditempelkan di sini kan. Nah, bisa jadi kalau ditempelkan di sini bisa jadi yang harusnya tadi sebelah kiri ya, kemudian yang kanan karena sama-sama misalnya kita kasih tulisan di sini di sini gitu ya, maka bisa jadi yang ini di sini gitu loh. Ngerti nggak maksud Ibu? Jadi kalau kita motong nih, kita motong, kemudian kita tempelkan, kita akan lupa gitu loh, mana yang kanan, mana yang kiri gitu. Bisa jadi nanti ini kebalik gitu. Ini di sini gitu. Nanti kan jadi gagal gitu. Maka kalau semisalnya kita pakai dua gunting ya, kita pakai dua gunting nih ya. Ya. Maka kalau misalnya di sini kita tulis ya. Kemudian ini yang satunya kita pakai dua gunting, maka di sini F misalnya. Nah, maka kita nggak mungkin kebalik gitu. EF berarti ya di sini juga E sama F gitu. Ya. Kalau tadi sama-sama E, misalnya ini kan E cuman istilah aja ya. Kalau sama-sama E maka bisa aja kebalik kan. E yang kanan sama E yang kiri mana gitu. Jadi untuk nomor A ini benar apa salah? Salah. Iya, salah ya. Jadi motongnya pokoknya intinya gini deh. Kalau ada soal kayak gini, ada soal kayak gini, terus ditanyakan, biasanya pertanyaannya sama gitu ya. Kalau ini soal keluar gitu ya. Nah, itu pokoknya dipotongnya harus menggunakan dua gunting ya, dua enzim ya, dua enzim. Maka ini adalah salah. Oke, yang B boleh dibaca oleh Rindi? B. Ya. Deteksi inang yang mengandung plasmid rekombinan tidak bisa dilakukan tanpa penambahan ampicillin di medium. Iya. Nah, di sini yang harus kalian pahami bahwa ampicillin ini adalah pewarna atau pendeteksi gitu ya, pendeteksi ya, deteksi gitu ya. Nah, apakah gen gen yang kita tempelkan ini ya, itu sudah nempel ke plasmid gitu, maka harus ada pewarnanya. Nah, kita bisa gunakan ampicillin. Nah, tapi kalau untuk soal ini ya,
itu sudah menyisipkan ini nih, menyisipkan atau insert gen RFP, red fluorescence protein. Ya, red fluorescence protein. Berarti ini rednya warna apa ya? Merah ya. Jadi pada pengambilan gen yang ini, yang di soal ini, kita sudah pakai ini RFP. Jadi sudah warna merah. Kira-kira kalau dia sudah berwarna merah, perlu nggak pewarna lain? Tidak ya. Maka jawabannya yang B salah ya. Oke ya, karena kalau kita tidak pakai RFP, maka kita pakai ampicillin untuk mendeteksi adanya gen yang sudah masuk ke plasmid ya. Karena kita sudah pakai RFP, maka kita tidak perlu ya. Oke, berarti salah ya, benar ya? Iya, Bu. Salah. Oke, sip. Pemotongan plasmid dan gen RFP hanya menggunakan BAMHI. Hanya menggunakan BAMHI dapat menghasilkan konstruk dengan orientasi insert yang tidak tepat. Benar nggak? Yang tidak tepat. Kan Benar. tadi harusnya menggunakan guntingnya ada berapa? 2 enzim kan? Ya, EcoR1 dan BAMHI kan. Kalau dia hanya menggunakan BAMHI, berarti konstruksinya tidak tepat, benar nggak? Benar, Bu. Tidak. Iya, tidak tepat ya. Jadi benar ya. Oke, benar. Oke, ngerti ya sekarang ya. Oke. Yang D ya. Biar nggak ini kasihan yang di sekolah, udah deh bolak-balik aja. Oke, Hasna. Kasihan yang di sekolah. Yang D, vektor Re12+ murni dapat dari vektor rekombinan RFP menggunakan seleksi biru putih. Nah, apalagi itu ya, seleksi biru putih kayak SMP. Seleksi biru putih ya. Oke. Nanti boleh di searching kalau penasaran, kalau kalian penasaran boleh di searching mekanisme seleksi biru putih plasmid atau rekombinasi DNA ya. Jadi intinya untuk seleksi biru putih ini ya, kalau ini ya, kalau yang sebelum dikasih, kan ini karena kita pakai RFP ya, maka jadi seleksi biru putih itu ya, biru itu menandakan bahwa dia itu belum, apa sih namanya? Sebentar. Ini nomor berapa ya? 10. Takutnya Ibu salah nih. Oke, Ibu nyontek dulu. Iya ya. Jadi biru putih itu adalah di mana ya? Di mana kalau misalnya ini kan gen ya. Ini gen, ini plasmid ya, plasmid ya. Sebelum gen itu ditempelkan ke plasmid ya. Nah, si gen ini ya, si gen ini tuh sebelum ditempelkan dia warnanya biru gitu. Jadi biru putih itu apa ya, warna yang untuk mendeteksi adanya cloning gen atau penempelan gen. Nah, setelah sudah nempel ke plasmid ya, nempel di sini. Coba ya di sini. Nah, misalnya nempel di sini ya, maka dia warnanya menjadi putih. Nah, jadi biru ke putih, biru ke putih ya. Nanti kalau dilihat ada nuansa biru putih gitu ya. Nah, kemudian kalau yang di soal ini karena ada apa ini tadi? RFP ya. Dia warnanya kan apa? Merah ya. Warnanya merah ya. Merah, kemudian dia apa? Sebelum berwarna merah kan dia warnanya putih ya. Ya nggak? Iya. Ya, jadi kan ini sebelum lewatin RFP kan? Ya, ini kan jadi merah. Di sini kan putih. Di sini putih nggak berwarna gitu ya. Kemudian di sini merah gitu ya. Ya. Jadi intinya ya, kalau yang pakai RFP ini justru kebalikannya, bukan seleksi biru putih tetapi putih biru gitu ya. Jadi kalau biru itu bisa kita bilang sebagai color atau warna ya, walaupun di sini juga merah gitu ya karena kita pakai RFP. Memang agak tingkat tinggi sih ya. Ibu juga hanya meraba-raba ya, tahu teorinya aja gitu ya. Jadi intinya yang D ini jawabannya adalah Salah. Salah ya, salah gitu.
Ya, kalau misalnya mau cara yang salah gitu ya, kan ini merah Bu, ini biru putih, ya udah nggak apa-apa sih. Cuman intinya sebenarnya bukan itu. Intinya ini adalah kebalik ya, jadi putih ke merah gitu, ini jadi biru ke putih. Oke ya, salah ya. Oke, mudah-mudahan nanti boleh diulang lagi ya nomor 10 ya, karena sering banget keluarnya untuk yang plasmid ini. Oke, sip ya, bisa ya. Oke, insya Allah ya. Oke, kita masuk ke bab yang baru, yaitu anatomi dan fisiologi tumbuhan. Ya, oke, boleh dibaca dulu untuk prolog sama siapa? Rindi ya. Ya Bu. Ya. 11. Populasi manusia telah tumbuh sebesar 10 kali lipat sejak tahun 1800. Namun hasil pertanian hanya mengalami peningkatan secara linear sejak 1960, sehingga suatu saat produktivitas pertanian tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Maka dari itu perlu dilakukan upaya peningkatan produktivitas pertanian, terutama intensifikasi. Karena ekstensifikasi pertanian dapat memicu penyempitan area hidup organisme lainnya. Gambar di bawah ini merupakan bagan fotosintesis dari suatu tumbuhan yang sangat berkaitan dengan upaya peningkatan hasil panen. Oke. Nah, ini gambar ini menunjukkan tentang proses fotosintesis ya. Ini kelas 12, jadi kalian pasti sangat awam ya, karena ini harus masuk ke fotosintesis. Nah, berdasarkan dari jenis fotosintesisnya, maka tanaman itu terbagi menjadi ada tanaman C3, C4, dan CAM. Waduh, apa itu Bu? Perbedaan fotosintesis tanaman C3, C4, dan CAM. Ya, oke. Jadi nggak bisa dicoret-coret ya. C3 itu fotosintesisnya itu dia hanya satu lapis sel ini loh. Nah, kelihatan ya? Tahu bedanya ya? Ya. Oke. Nah, kalau yang C4 ya, C4, nah lihat, C4 itu ada dua sel yang dua lapis, bukan dua sel, dua lapis, yaitu bagian mesofil cell sama ini seed cell ya. Jadi ada dua. Oke, kita pahami dulu C3 sama C4 ya. Kemudian kalau C3 itu yang mengikat CO2 ya di reaksi gelap ya. Nanti Ibu share video fotosintesis ya. Nah, ini adalah RUBP. Nah, ini RUBP. Nah, beda sama C4. Kalau C4 itu PEP. Nih enzimnya. Jadi kalau ini enzimnya itu adalah Rubisco, enzimnya. Kemudian yang diikat adalah RUBP ya. RUBP yang mengikat CO2 itu namanya enzimnya Rubisco. Kalau yang C4 namanya PEP. Ngerti ya sampai sini ya? Oke ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita lihat deh. Contoh dari C3 ya. C3 ini sebenarnya lebih cenderung ke tanaman dikotil sih. Kalau di gambar ini kan cuma satu ya contohnya ya. Ya. Jadi C4 ini kebanyakan adalah monokotil. C4 itu kebanyakan monokotil. Kalau C3 ini saya nggak ngerti kenapa beras masuk C3 ya. Nanti dicek ya. Kebanyakan kalau C3 adalah dikotil, kalau C4 itu adalah monokotil. Ya, sampai di sini agak ngerti ya, dikit ya. Oke, kita kembali ke soal. Nah, kalau soal seperti ini ya, ada mesofil dan ada ini sel yang kedua, bundle seed cell ya. Itu berarti kira-kira kita ngomongin C berapa ini? Tanaman C berapa? C4. Oke, C4 ya. Ciri yang kedua adalah C4 harus ada punya apa? PEP ya kan? PEP. Iya. Kita cari di sini PEP ada nggak? Rubisco dia ada. PEP-nya ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, unik ya. jadi ini adalah tanaman apa? Peralihan antara ini ada Rubisco C3 ke C4. Iya. Kita bilang peralihan karena ada Rubisco untuk ciri dari C3, sedangkan dia ada dua lapis sel ciri dari C4. Gitu ya. Oke, sip ya sampai sini. Oke, baca deh langsung pertanyaannya, pernyataannya. Oke, yang A,
Yang 3 itu belum bisa ditunjuk ya? Oke, kita balik ke tadi siapa yang baca, Rindi ya? Ya, Bu Rini. Ya, Rindi. Yang A. A. Tumbuhan di atas adalah tumbuhan transisi C3 ke C4. Benar nggak? Betul, Bu. Betul ya, langsung betul ya. Oke. Kemudian yang B, Rindi lagi deh. Tumbuhan di atas rentan mengalami fotorespirasi. Respirasi. Oke, fotorespirasi itu adalah penguapan ya. Ibu tadi juga udah cari di tabelnya mana ya? Oh ini nih tabel. Nah, tabel. Kelihatan tabelnya? Kelihatan? Oke. Jadi ini bedanya C3 sama C4 ya. Nah, ini tadi ya, yang bandel apa? Yang tadi yang kedua itu ternyata seludang pembuluh ya. Nah, seludang pembuluh. Jadi kalau C3 cuma satu lapis mesofil, kalau C4 ada mesofil sama seludang pembuluh. Nah, C3 RUBP, kemudian C4 RUBP sama PEP ya. Enzimnya ini Rubisco sama Rubisco PEP. Nah, lihat. Fotorespirasi itu lebih sering terjadi di C3, C4-nya jarang terjadi. Ya, C4-nya jarang terjadi. Jadi kalau di soal ini tumbuhan di atas rentan mengalami fotorespirasi, penguapan berlebihan ya, penguapan berlebihan. Itu benar apa salah? Salah. Salah ya, salah ya. Kebalikannya harusnya ya. Oke, penguapan dia salah ya. Oke. Berarti yang C boleh dibaca, Hasna? Yang C, tumbuhan di atas memiliki anatomi daun yang sama dengan tumbuhan dikotil pada umumnya. Oke, tumbuhan di atas itu kan C3, C4. Kalau kita tadi lihat contohnya lebih ke apa? Monokotil atau dikotil? Iya, monokotil kan, lebih ke monokotil. Oke, berarti salah atau benar? Salah. Oke, salah. Ya, Hasna baca yang D. Tumbuhan di atas sangat diuntungkan dengan aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca. Nah, untuk gas rumah kaca itu ya, gas rumah kaca itu kan CO ya, karbon apa? Karbon monoksida itu ya, gas rumah kaca itu ya. Gini aja deh, pokoknya kata kuncinya adalah kalau gas rumah kaca itu dibutuhkan oleh C3, hanya C3. Itu aja deh kuncinya. Ya, jadi gas rumah kaca itu hanya dibutuhkan oleh tanaman C3. Berarti ini salah atau benar? Salah. Oke, salah gitu ya. Oke, benar ya? Oke, sip. Yang 3 bisa ditunjuk apa enggak? Bisa, Ibu. Oh, bisa. Oke, Asila, silakan Asila. Asila baca ini aja deh, langsung ke langsung soal nih, gambar di atas. Gambar di atas model pertumbuhan tunas lateral pada Arabidopsis yang dikendalikan oleh faktor nutrisi dan hormon. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Oke, langsung baca Asila yang A. A. Meristem apex pucuk berperan sebagai sumber auksin dan penampung sing gula. Oke, sip. Kelas 12 lagi ya. 10, 11 belum. Kelas 12 kita ngomongin tentang fitohormon, hormon pada tumbuhan. Ya, fitohormon itu hormon pada tumbuhan. Yang kita bicarakan di sini salah satunya adalah auksin. Ya. Hormon tumbuhan ya, kita ngomong hormon tumbuhan, fitohormon ya. Ini adalah auksin ya. Auksin ini adalah hormon tumbuh. Jadi kenapa tanaman itu makin lama makin tinggi ya, itu karena dia punya auksin. Ya, auksin, dan ada kata kuncinya, auksin cinta kegelapan. Jadi ya, auksin itu hanya mau bekerja di tempat yang gelap-gelap. Oke ya. Nah, auksin ini dihasilkan pada bagian ujung atau yang kita sebut dengan apikal atau apex di sini ya. Itu adalah ujung ya, auksin. Nah, kalau hormon pertumbuhan yang kedua ya, misalnya ada sitokinin,
hormon sitokinin ini juga pertumbuhan. Bedanya apa? Dia lebih banyak di akar. Ya. Kalau auksin itu lebih banyak di ujung batang. Nah, ini nih. Nih ya, ini kan ujung batang. Kalau tadi kata apa? Asila bilang meristem apex pucuk berperan sebagai sumber auksin dan penampung gula. Kita lihat gambar aja. Ini kan ujung. Ya kan? Bener nggak? Ada pengumpulan gula. Bener nggak? Bener? Iya bener. Ya benar. Berarti jawabannya kita lihat di gambar bener ya. Oke. Yang B boleh siapa? Danu. Hilangnya apex pucuk menyebabkan ekspresi gen BRCA1 yang merupakan gen pengontrol pertumbuhan tunas aksiler semakin rendah. Oke, kita lihat di gambar BRC1 ya, BRC. Oke. Hilangnya mana? Hilangnya apek pucuk, berarti gambar yang B ya. Ini kan ini sudah dipotong ya. Sudah dipotong kan? Ujungnya udah dipotong. Nah, kalau misalnya ujungnya dipotong ya. Ujungnya dipotong itu berarti maka IAA itu auksin ya. Ini auksin. IAA itu auksin. Jadi karena ujungnya dipotong, tulis di sini ya. Ujungnya dipotong atau apexnya dipotong, maka menyebabkan gimana? IAA-nya turun atau naik? Auksin Turun. Iya, ini kan ada panah ya. Auksin turun. Kalau auksin turun itu menyebabkan ini nih. Kan auksin turun menyebabkan ini nih. CK. CK itu untuk menghambat BRC1 ini. CK-nya gimana? Naik. Iya, ini kan ada tanda panah ya, naik ya. Karena CA-nya naik, maka dia akan menghambat Iya, BRC1 ini menghambat berarti dia turun atau naik? Kalau menghambat turun. Oke. Nah, ya. Jadi diulang ya, ujungnya dipotong menyebabkan hormon auksinnya turun. Nih, turun ya. Terus menyebabkan CK-nya naik ya. Ini tanda panah naik, kemudian menghambat BRC1 berarti dia turun. Maka jawabannya apa? Hilangnya apek pucuk menyebabkan ekspresi gen BRC1 semakin rendah, betul? Betul ya, oke, betul. Oke, Danu satu lagi, C, yang C. Selain di apex pucuk, auksin juga dihasilkan oleh tunas aksiler yang sedang tumbuh. Ya, aksiler itu kan ujung aksiler kan sama tuh. Aksiler tuh kayak ketiak gitu loh. Kalau misalnya ini batang, kemudian dia bercabang itu loh. Nah, ini namanya aksiler. Kira-kira iya nggak? Ada auksin nggak di sini? Ini kan pucuknya di sini. Terus di sini buat yang nyabang-nyabang, kira-kira iya nggak? Iya. Iya, berarti betul ya. Oke, betul. Oke. Yang D Danu lagi biar nanti yang 13 Reza. Yang D. Yang D silakan. Pendistribusian kembali gula dari apex pucuk ke bagian cabang tanaman menyediakan energi bagi pertumbuhan. Oke. Gula ini digunakan untuk apa sih? Gula? Kenapa itu gula? Kan untuk menghasilkan energi kan? Iya Bu, energi. Iya. Kalau menghasilkan energi berarti dia untuk tumbuh kan? Oke ya, untuk tumbuh. Oke, berarti jawabannya benar atau salah? Benar. Berarti nih ya benar. Oke, sekarang berarti Reza yang baca nomor 13. Langsung soalnya saja. Tentukan apakah Kenapa? Berikut merupakan sayatan suatu jaringan tumbuhan dan beberapa penampang sayatan. Iya. Tentukan.
A. Sayatan tersebut berasal dari jaringan tumbuhan Gymnospermae. Oke, ini seru banget nih kayaknya bertiga deket-deketan ya. Oke, lihat. Kita nomor 13 ini kelas 11 coba. Hasna sama Rindi pernah lihat ini nggak? Pernah. Bagian apa ini? Batang, akar, daun, bunga? Bagian apa nih? Apa ini? Batang. Batang, betul ya, batang ya, batang. Kalau seperti ini ya ini ya seperti ini. Ini kan kalau mungkin lebih sering lihat yang bentuknya gini ya nggak? Bener nggak? Iya. Iya, nah ini kalau ini namanya penampang melintang. Jadi kalau semisalnya ini kita apa? Nah ini kalau dipotong, ini kan potong ya. Nah, menghasilkannya ini gitu. Namanya penampang melintang. Jadi dipotongnya secara transversal, ya. Kalau yang kayak gini berarti ketahuan nih. Berarti dia bisa secara membujur ya. Membujur itu bisa radial, bisa ini tangan sial ya. Jadi maka hasilnya seperti ini. Nah, kalau yang A ini sayatan tersebut berasal dari jaringan tumbuhan Gymnospermae. Apa itu Gymnospermae? Gymnospermae itu gym ya. Gym itu artinya telanjang. Oh, langsung hafal kan? Telanjang gitu ya. Gym ya. Orang kalau nge-gym itu kan biasanya bajunya rada telanjang ya. Ya, Gymnospermae. Jadi sperma itu bukan sperma ya. Sperm itu adalah biji. Jadi biji telanjang atau biji terbuka. Ya. Biji terbuka. Beda satunya lawannya Gymnospermae apa? Di sini tulis Spermae. Iya, Angiospermae itu berbiji Tutup. iya, tertutup ya kan, tertutup. Nah, untuk angios ini terbagi menjadi dua, berkeping satu apa? Monokotil. Oke, berkeping dua apa? Iya, dikotil. Oke, jelas ya. Jadi, nah, kalau di sini kalian hafalkan seperti ini. Jadi yang digambar ini adalah bagian batang yang bagian silem. Apa bagian silem ya? Silem itu adalah pembuluh kayu. Pembuluh kayu. Tahu nggak fungsinya buat apa silem? Silem fungsinya buat apa? Silem untuk mengangkut air. Iya, mengangkut air dan zat hara ya kan? Air ya kan? Nah, silem ini itu terdiri dari ya, yang gede ini ya, yang gede ini namanya trakea. Trakea. Ya, yang gede ini namanya trakea. Sedangkan nih, yang kecil-kecil ini, nah ini adalah trakeit. Ya, trakeit. Ya, jadi yang gede-gede. Nah, untuk bedanya Gymnospermae dengan Angiospermae yang kalian harus hafal adalah kalau gymnos itu nggak punya trakea. Tidak ada apa? Trakea. Oke, tidak ada trakea. Oke. Berarti kalau ini ya, kalau ini yang ditanya yang sayatan tersebut berasal dari jaringan tumbuhan Gymnospermae, salah atau benar? Salah. Oke. Jelas ya. Ini aja dihafalin deh. Ya. Oke, yang B silakan dibaca oleh tadi siapa sih? Reza ya? Oke, yang B Reza. Jaringan di atas disayat secara tangan. Bercanda terus. Tangan sial. Oke, tadi Ibu udah nyindir radial sama tangan sial ya. Iya kan? Membujur kan? Hasilnya membujur ya. Oke. Iya. Hasilnya membujur. Kira-kira kalau cuman dibilang tangan sial, bener apa salah? Kan iya, pinter ya. Iya, kata Reza salah. Iya, kan bisa radial, bisa tangan sial. Jadi ya salah. Kalau cuma tangan sial aja kan kita nggak ngerti ya. Oke. Oke, C. Biar nggak ketawa Asila. Kayaknya lebih ketawa lagi. Ayo Asila. Yang C, Ibu. Ya. Jaringan di atas berkembang dari
meristem primer. Udah tutup. Udah nahan ketawa ya. Meristem primer. Ingat Rindi sama Hasna, ingat meristem? Meristem? Meristem. Ya, kalau ini nih, nah ini gambar ini nih. Ya, ini gambar ini kayaknya dari dulu waktu SD atau SMP pernah ya. Jadi yang lingkaran ini nih. Nah, lingkaran ini tuh dia adalah Kambium. Iya, kambium. Kambium ke arah luar akan membentuk apa? Phloem. Ya. Nah, yang ke arah dalam akan membentuk apa? Xilem. Gitu ya. Nah, meristem itu kan ada meristem primer dengan meristem sekunder. Nah, meristem primer ini adalah kambium. Ya. Meristem primer ya. Oke. Jadi kok meristem primer kambium? Meristem primer itu kan pertumbuh ini. Yang ini nih ya. Oh iya betul. Ada kambium kemudian ke xilem primer. Ya, sama phloemnya juga primer gitu kan. Nah, kalau kita lihat gambar nih ya. Ini itu ada, nah, ini Ibu kasih tahu ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kali ya. Ya, jadi ini bukan primer lagi. Dia apa ini? Banyak ini lapisannya. Iya, dia sekunder ya. Jadi yang digambar ini adalah apa dia? Xilem sekunder gitu. Kalau xilem sekunder berasal dari apa? Dari meristem sekunder juga. Jadi jaringan di atas berkembang dari meristem primer, benar apa salah? Salah. Oke. Oke, yang D, silakan Asila satu lagi. Jaringan di atas tidak memiliki sel-sel yang masih hidup. Kira-kira kalau yang jaringan di atas itu selnya mati semua, apa ada yang ada yang hidup? Coba tebak. Apa ini? Kalau kalian tahu nggak sih bedanya xilem? Pernah makan wortel mentah nggak? Pernah, Bu. Oke. Kalau wortel mentah ya, wortel mentah ini gambar wortel ya. Gambar wortel. Nah, yang di tengah ini warnanya lebih orange apa lebih putih? Lebih putih. Oke, lebih putih. Kalau misalnya dirasain ya, kan yang lebih keras yang mana? Yang tengah apa yang pinggir? Pernah? Yang keras yang tengah, betul ya. Jadi yang tengah ini namanya pembuluh kayu, xilem gitu. Ya. Sedangkan yang di tepi-tepi ini ya, yang di tepi-tepi ini adalah apa? Phloem. Phloem itu untuk mengangkut apa? Hasil fotosintesis. Iya, hasil fotosintesis kan gula ya, glukosa berarti manis. Maka yang apa? Wortel ini warnanya lebih oranye gitu ya. Kemudian dia rasanya juga lebih manis gitu kan. Nah, jadi karena dia disebut sebagai pembuluh kayu karena keras, kenapa? Karena sebagian besar itu terdiri dari sel-sel yang mati. Tapi ada yang hidup gitu. Yang hidup teh apa? Namanya parenkim xilem. Parenkim xilem. Xilem ya. Oke. Ya, jadi kalau kalian makan yang bagian sini kan keras. Iya, karena sel-selnya mati, kecuali ini parenkim xilem. Jadi yang D salah apa betul? Salah. Oke, ini salah semua ya. Oke, nomor 14 deh. Yuk, Rindi. Langsung soalnya aja deh, Rin. Udah mau asar. Berdasarkan morfologi, bagian yang ditunjuk adalah daun. Oke, ini gambar apa? Ini adalah tumbuhan ruskus. Nah, ini jebakan. Jebakan Batman. Menurut kalian ini apa ini? Daun kah? Iya, daun. Tapi ini apa sayang? Bunga. Pernah ada daun menghasilkan bunga? Tidak. Jadi ini apa? Daun kah?
Betul, ini adalah batang. Batang, kan namanya juga jebakan Batman. Ya, ini adalah batang. Jadi yang A, berdasarkan morfologi bagian yang ditunjuk adalah daun. Salah apa benar? Salah. Oke, salah. Yuk baca. Ya tadi Rindi baca yang B. Berdasarkan anatomi, bagian yang ditunjuk adalah batang. Benar? Benar. Oke. Ya, benar ya. Kalau udah tahu berarti gampang. Oke, yang C langsung. Yuk. Rin, Tumbuhan ini memiliki sel pendamping phloem. tumbuhan ini memiliki sel pendamping phloem. Oke, sebentar ya. Oke. Tumbuhan ini memiliki sel pendamping phloem. Benar nggak? Pendamping phloem. Benar. Benar. Benar, di mana? Kenapa? Karena phloem itu kan adanya di mana? Tadi apa? Kita bicarakan di batang, ya kan? Ya nggak? Kalau tadi ngomongnya daun, daun nggak ada gitu ya. Jadi pendampingnya pasti di batang, benar. Oke. Terus yang D, yuk, Rin. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan mesofit. Tumbuhan ini termasuk mesofit. Mesofit itu adalah apa ya? Tanaman yang standar aja suhunya gitu ya. Jadi di suhu yang normal gitu ya, mesofit ya. Fit itu tumbuhan ya. Nah, kira-kira kalau ini daunnya mana? Ini kan batang. Ini bunga, daunnya mana? Ini nggak kelihatan. Daunnya di sini nih, di bawah bunga. Nah, gitu. Nah, daunnya itu dia kayak jarum. Ya. Kalau ciri daunnya daun jarum, ya berarti kira-kira hidupnya di mana? Suhu Di suhu apa? Tinggi apa rendah apa biasa? tinggi. Tinggi. Berarti panas ya? Di suhu panas ya? Di suhu kering gitu ya. Maka namanya adalah tanaman xerophyt. Kayak kaktus tuh loh. Nah, kan dia sukanya suhu yang panas ya. Di suhu yang panas, kering gitu ya. Ini namanya xerophyt. Jadi yang D benar apa salah? Salah. Oke. Lanjut ya. Nanggung nih. 15 yuk. Hasna, iya. Hasna baca pusing baca ini aja. Baca yang A-nya. Ya. Jika linamarin disintetis di sel A dan diuraikan di sel B, maka kandungan HCN di sel B akan lebih tinggi daripada sel A. Oke, ini sebenarnya ngomongin tentang ubi kayu, manihot ya. Singkong ya. Kalau kita singkong itu apa ya? Makanan favorit lah ya gitu. Tapi sebenarnya singkong ini ya, jenis-jenis tertentu ternyata dia mensintesis ini apa? Racun. Tuh, racun, hati-hati gitu ya. Nah, bikinnya dari mana ini nih sintesisnya? Nah, ini namanya HCN ini, gitu kan? Dari apa? Kita langsung baca aja deh ya. Langsung baca aja yang satu ini. Jika linamarin disintesis di sel A. Linamarin, mana linamarin? Ada tulisan? Ah, ini. Berarti linamarin inilah yang akan menghasilkan apa ini? HCN kan? Yang akan menghasilkan racun ya. Nah, berarti di sel A ya, ini sel A. Sel A apa tadi? Nggak jelas. Sel A sintesis linamarin ya. Sel A-nya sintesis linamarin. Di sini ada linamarin. Kemudian dia diuraikan ke sel B. Nah, terus diuraikan ke sel B, maka kandungan HCN di sel B akan lebih tinggi daripada sel A. Benar nggak? Benar. Kenapa benar? Karena HCN-nya, Bu. HCN-nya banyakan di mana? Di B. Di B ya. Sebentar. Ini nomor ya. Oke. Jadi kan kalau misalnya
linamarin disintesis di A dan diurekan di sel B, maka kandungan di sel B lebih tinggi ya. Jadi kalau di sini linamarinnya diproduksi di A. Nah, tapi diurekannya di sini kan? Berarti di sini menghasilkan apa linamarin ini? H, C, HCN. N. Berarti HCN-nya pasti dia tinggi ya? Ah ya, Iya. iya gitu ya. Soalnya panjang tapi langsung kita baca soalnya aja. Ternyata ini benar ya? Oke, sip. Hasna, yang B, yuk baca. Penghambatan CYP 79D1 atau D2 menyebabkan akumulasi senyawa alketon Cyanohidrin ya, cyanohidrin. Jadi kita lihat kalau dihambat ini. Nah, ini kali ini dihambat ya, dihambat ya. Oke. Kalau ini dihambat maka apa? Mana coba? Maka apa menyebabkan akumulasi aseton. Aseton itu apa? HCN kan? Kalau Iya. ini dihambat kira-kira ini dihambat, kira-kira menghasilkan ini enggak? Enggak, ya kan orang ini dihambat, ini kan gara-gara ini dihambat nanti ini enggak dihasilkan, ini enggak dihasilkan ya, HCN juga enggak dihasilkan ya. Berarti jawabannya apa? Kan ini menyebabkan Salah. akumulasi. Oke, berarti salah. Harusnya kalau ini dihambat, maka ini juga nggak ada gitu kan? Atau dia rendah sekali gitu ya. Oke. Sip, yang C terusin Has. Hasil transformasi menggunakan antisense PAT lebih efektif dibandingkan menggunakan antisense Cup ya, cap Wah. ya. Oke, kita lihat di tabel ini pasti. Nah, lihat. Ini kalau dikasih cap sama pat. Ini cap ya, ini sama pat. Oke. Nah, ini berarti kontrolnya T yang ini ya. Bener nggak? Bener? Ya. Ya, kalau misalnya kita kasih cap, maka ya, kalau ini kan sama kok, sama ini ya sama ya, pat. Ini sama kan? Sama ya? Sama kan tingginya sama nih. Sama. Kalau ini kan enggak, berarti efektif yang mana? Yang ini ya? Yang ini ya? Ya, cap ya. Jadi hasil transformasi pat lebih efektif. Harusnya apa? Cap. Harusnya yang cap lebih efektif. Iya, lebih efektif yang cap ya, karena yang pat itu sama semua sama kontrolnya. Berarti salah apa benar? Salah. Oke, yuk Hasna, D. Yang D, linamarin disintetis di bagian akar kemudian diangkut ke bagian pucuk. Oke, kita lihat linamarin di bagian mana ada kata-kata? Ini Bu. Mana? Di umbinya berpotensi sebagai racun. Di bagian akar kemudian di bagian pucuk. Ari yang beracun teh kalau singkong di mana? Akar di batang. Hah? Apanya? Berarti pas umbinya Di akar. ini nih. Oh, ini ya. Menunjukkan kandungan linamarin pada akar ya. Iya. Berarti benar apa salah? Salah. Salah karena bukan diangkat ke pucuk ya. Iya kan? Iya. Ya, bener ya. Oh, ini. Ibu nggak lihat, maaf ya. Ini loh, ada daun, ada akar. Nggak kelihatan nyariinnya di atas ya. Nah, daunnya ini kan 80, akarnya 3,4. Ini daunnya 64, ini 2,7. Jadi tinggian di mana nih? Tinggian lebih tinggi di daun ya. Linamarinnya disintesisnya di mana? Daun ya? Daun. Ya, lebih banyak di daun ya. Kemudian baru ke akar ya. Oke, jadi linamarinnya, nah ini nih karena dia lebih banyak di daun, maka jawabannya adalah salah. Oke, sip. Terusin ya, 16 ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti biar besok kita anatomi fisiologi hewan. Oke. Yuk, Rindi, 16. Dia merupakan salah satu bagi tumbuhan, khususnya
hanya pada daun. Pengukuran kadar klorofil dapat dilakukan dengan spektrofotometri. Pemisahan klorofil dengan pigmen lain dapat dilakukan dengan kromatografi. Ya, yang A. Spektrofometri sebaiknya dilakukan pada panjang gelombang yang sama dengan warna pigmen. Oke, jadi kalau penasaran ya, apa itu spektrofotometri? Itu untuk mengukur ya, mengukur warna yang dipakai pada saat ini ya, klorofil pada saat fotosintesis ya, berlangsung gitu ya. Nah, kalau kita lihat klorofil berdasarkan dari katanya kan klorofil. Kloro itu hijau daun gitu ya. Jadi daun itu kan warnanya apa? Daun Hijau. itu hijau. Ada warna lain nggak? Ada Apa? Coklat. Coklat, kuning. lebih coklat, kuning ya. Oke, berarti kalau daun itu kan warnanya hijau ya. Kan nggak ada cahaya coklat kayaknya ya, kuning ya. Hijau kuning gitu ya. Nah, ini kan kalau yang namanya apa ini, spektrofotometri ini adalah perlu warna yang diserap gitu. Jadi dia memerlukan warna ya, alatnya ini loh, memerlukan warna yang bisa diserap, gitu ya. Maksudnya gini, kalau warna yang dilihat, yang ditampilkan itu adalah ini kan, hijau dan kuning gitu kan. Ini kan dipantulkan kan. Kalau dipantulkan berarti kita bisa lihat kan, oh ini warnanya hijau dan kuning gitu kan. Nah, berarti spektrofotometri sebaiknya dilakukan pada panjang gelombang yang sama dengan warna pigmen. Salah apa benar? Salah. Iya, karena kan harus yang diserap gitu kan. Kalau yang dipantulkan hijau sama kuning, ya jangan yang diserap hijau sama kuning gitu ya. Mungkin kita bisa pakai merah, biru gitu ya. Berarti ini salah. Tujuan dari spektrofotometri itu kan. Oke, yang B baca. Klorofil? Yang B. Ya, betul. Klorofil A dan B dapat dibedakan dengan spektrofometri karena klorofil lebih efektif menyerap Klorofil cahaya, A ya ini ya harusnya. Klorofil A, oke. Klorofil A lebih. sedangkan klorofil B efektif menyerap cahaya kuning. Oke, nah kalau misalnya ini lebih efektif menyerap cahaya biru, bisa aja ya, karena klorofil itu kan tadi warnanya apa? Hijau. Hijau Kemungkinan, kuning. iya kemungkinan kan kalau daun hijau sama kuning kan, ya kan? Nah kalau yang biru bisa lah, tapi kalau yang ini kuning masa sama kuning gitu kan? Ya berarti ini pernyataannya salah apa benar? Salah. Salah ya, benar ya. Oke, karena kita akan cari warna yang beda gitu ya. Oke, yang C lanjut Rin. Klorofil memiliki sifat dominan hidrofobik sehingga tidak efektif di kromatografi menggunakan fasa cair berupa air. Oke, jadi kemarin hidrofobik, fobik itu apa? Suka apa nggak suka? Nggak suka. Iya, tidak suka air ya, tidak suka air ya, tidak suka air kan? Oke, kalau ini sih pelajaran kelas 12 emang ya. Jadi kloroplas itu ya, kalau ibu gambarkan kloroplas itu pakai warna hijau ya. Nah ini, nah gini gitu ya. Jadi kloroplas itu bentuknya seperti ini. Nah ini ada membran. Nah, klorofil itu kan digunakan pada reaksi terang. Ya, klorofil. Kenapa? Karena kan menangkap cahaya kan. Nah, jadi gini. Nanti Ibu kasih videonya aja ya. Kalau sekarang kayaknya kepanjangan. Jadi fotosintesis itu terdiri dari dua reaksi. Ada reaksi reaksi terang dulu baru reaksi gelap. Nah, reaksi terang itu letaknya itu di grana. Nah, grana tuh ini. Nah, grana tuh yang tumpuk-tumpukan ini namanya grana, ya. Jadi, klorofilnya ada di grana, gitu.
Nah, karena dia letaknya di grana itu kayak sebangsa ini loh. Kalau kita bayangin kayak koin yang ditumpuk-tumpuk gitu loh, nak. Nah, jadi otomatis kan dia tidak ada air di situ. Maka sebenarnya untuk apa? Klorofil ini dia adalah bersifat apa? Hidrofobik gitu ya. Hidrofobik. Jadi dia tidak suka air. Gitu. Sehingga tidak efektif di kromatografi menggunakan fase cair berupa air. Ya, betul nggak? Betul. Iya, betul ya, karena kan dia air ya. Ya tidak efektif ya. Karena dia nggak suka air, masa dikasih air gitu ya. Jadi betul. Oke, yang D silakan baca. Jika klorofil A berbeda dengan klorofil B pada gugus samping negatif CH3 A atau negatif CHO B, maka Kromatografi. dengan pelarut nonpolar menyebabkan klorofil A bergerak lebih jauh dibanding klorofil B. Jadi nonpolar ya, nonpolar kita itu. Jadi kalau nonpolar itu dia suka apa? Nonpolar tuh sama hidrofobik ya, hidrofobik ya nonpolar. Hidrofobik berarti tidak suka air. Jadi kalau kita ngelihat nih, kan ini CH ada O ya. Kalau air itu kan apa? Rumus senyawa kimianya apa air? H2O kan? Ya nggak? Iya, jadi kalau ada H sama O, berarti yang B ini apa? Dia air kan? Iya nggak? Dia berarti lebih suka air kan? Karena ada airnya berarti dia hidro apa? Filik atau fobik? Filik, iya. Sedangkan kalau yang CH3 ini karena nggak ada O, HO-nya berarti dia Iya, hidrofobik. Itu. Jika klorofil A berbeda dengan B, berarti klorofil A itu adalah hidrofobik dan klorofil B itu adalah hidrofilik, ya. Maka kromatografi dengan pelarut nonpolar hidrofobik, nonpolarnya itu hidrofobik, menyebabkan klorofil A bergerak lebih jauh dibandingkan klorofil B. Jadi klorofil A itu tadi apa? Hidrofobik kan? Hidrofobik ya kan? Nah, hidrofobik ya, saya kasih warna beda aja biar. Hidrofobik ketemu dengan dites dengan hidrofobik. Maka gimana? Kayak misalnya hidrofobik sama hidrofobik gitu ya. Negatif sama negatif gitu, jadi positif gitu ya. bukan gitu ya. Gimana ya? Hidrofobik dengan hidrofobik, maka karena sama jenisnya jadi dia terpental gitu loh, Nak. Gitu. Gimana ya? Harus ngelihat caranya kromatografi ya. Nanti boleh di searching ya cara dari kromatografi. Jadi intinya kalau ini hidrofobik ketemu dengan hidrofobik, nonpolar atau hidrofobik, maka dia lebih jauh gitu. Beda kalau hidrofobik ketemu sama hidrofilik gitu. Jadi ini jawabannya adalah yang bergerak lebih jauh gitu, lebih jauh dibandingkan klorofil B. Berarti benar ya. Oke, benar ya. Oke, jadi intinya gini, kalau yang sama-sama nggak suka air gitu ya, nah ditemukan, nah jadi mental malahan jadi jadi jauh gitu ya. Kalau yang beda maka mendekat gitu. Atau ginilah gampangannya, kalau cewek sama cewek ya lebih mungkin baikkan cewek sama cowok kali ya, benar nggak? Atau cowok sama cowok kan mental. Danu sama Reza nggak mau kan, benar nggak? Jelas ya, gitu aja ya. Oke, jadi sama-sama. Oke, satu lagi deh, 17 buat siapa nih? Bisa dibaca Reza? Reza? Baik, Ya, Bu. ya. Parameter berkecambahan yang diukur antara lain banyaknya hipokotil yang tumbuh di atas tanah atau seeding emergency dan kecambah yang bertahan seedling establishment. Terdapat 4 perlakuan digunakan, yaitu media kecambah, kedalaman tanam, irigasi, dan naungan. Huruf di atas grafik menunjukkan signifikan data. Oke, langsung A.
A. Adanya pasir dapat menghambat pertumbuhan kecambah. Oke, adanya pasir dapat menghambat pertumbuhan kecambah. Oke, kita lihat tabel yang pasir ya. Nah, ini pasir. Pasir yang mana nih? Pasir ini ya. Ini sand kan pasir ya. Pasir sama tanah nih. Ini pasir sama tanah. Oke. Kalau misalnya kita lihat mana sih? Ibu nyari apa, Cing? Kunci jawabannya apa? Kunci jawabannya apa? Oke, kita lihat. Yang A ini adanya pasir dapat menghambat pertumbuhan kecambah. Kita lihat, pasir sama tanah. Hasilnya sama nggak? Sama nggak? Sama. Kalau sama berarti signifikan nggak? Hah? Sama loh. Tidak signifikan kan? Benar nggak? Iya, oh iya ya, tidak signifikan. Oke, berarti jawabannya apa? Salah. Iya, salah ya. Jadi nggak peduli mau ada pasir gitu, pokoknya nggak akan ngaruh ya, tidak signifikan. Salah. Oke, yang B ya. Ibu langsung aja ya. Perkecambahan semakin mudah terjadi ketika biji ditanam lebih dalam pada media. Dalam berarti di sini nih. Nah, ini permukaan kan? Ini yang di tengah-tengah, ini yang lebih dalam. Oke. Benar nggak? Yang di tengah-tengah ya, yang lebih tinggi ya. Benar nggak? Ini kan sama. Ini sama ya. Kalau ini kan lebih tinggi kan? Ya nggak? Iya, B kan dia lebih tinggi, berarti yang di tengah-tengah. Perkecambahan semakin mudah terjadi ketika biji ditanam lebih dalam. Benar apa salah? Salah, harusnya di tengah-tengah ya. Harusnya di tengah-tengah. Oke, yang C, frekuensi irigasi meningkatkan laju perkecambahan adenium. Oh, ini spesiesnya. Frekuensi irigasi. Mana irigasi? Irigasi yang mana? Ini ya. Ini apa sih? Watering. Ini bukan. Ini apa satunya apa? Intensitas. Oh iya, ini yang intensitas ya, pulsan ya. Oke, irigasi. Ini konstan ya, berarti dia setiap hari mungkin maksudnya ya, setiap hari disiram. Ini 3 hari sekali, ini seminggu. Berarti bagusan yang mana? Ini ya? Tiap hari. Iya, tiap hari. Maka jawabannya frekuensi irigasi meningkatkan laju perkecambahan, betul? Betul ya, karena semakin sering bagus ya. Yang D, intensitas cahaya yang tinggi meningkatkan kelulus hidupan kecambah. Intensitas cahaya yang tinggi. Mana? Ngaruh nggak ini? Ini cahayanya full, tinggi, tapi malahan jadi apa ini? Turun ya? Jadi hasilnya malahan turun, berarti ngaruh nggak? Intensitas cahaya yang tinggi meningkatkan? Benar apa salah? Salah, Bu. Oke, harusnya menurunkan gitu ya. Salah. Oke.